Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqi wa liduqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di majelis taklim dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis taklim, kita berharap semoga bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih seputar fikih, yaitu membicarakan tentang faslun wa fara'idul ghusli salah satu asya. Pasal yang membicarakan tentang fardunya mandi. Fardunya mandi. Di segmen kemarin kita membahas bahwasannya faslun fi mujibil ghusli. Di segmen kemarin kita membahas mengenai tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang harus mandi. Yaitu disebutkan bahwasannya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk mandi. Ada 6 perkara. Salah satu tasyriku fiha rijalu wa nisa, yang menyebabkan seseorang ini mandi. Ada 6 macam, yang 3 berkaitan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian yang 3 khusus untuk seorang perempuan. Nanti perlu diulang lagi penjelasannya. Saya nanti minta untuk salah satu santri menjelaskan mengenai tentang hal-hal yang menyebabkan kita mandi, yang diwajibkan untuk kita mandi, yaitu yang ada 6 macam. Itu perlu dijelaskan, perlu diulang lagi. Saya ingin mendengarkan penjelasan dari Anda. Adapun pagi ini kita akan melanjutkan mengenai fardunya mandi. Di dalam salah satu kitab Fathul Qarib disebutkan bahwasanya fardunya mandi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku si orang yang mandi, salah satu asya, yaitu memiliki 3 macam. Ada 3 macam, ada 3 perkara yang harus dipenuhi bagi orang yang mandi, yang diwajibkan untuk mandi. Yang pertama, an-niyatu. Yang pertama, ahaduha an-niyatu. Yang pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi sewaktu kita mandi. Di antara salah satu fardunya, yang pertama adalah niat. Jangan tidur. Boleh. Jangan dipejamkan matanya biar gak ngantuk. Yang pertama adalah mandi. Yang pertama fardunya mandi adalah niat. Jawab yang apa? Niat. Ini mulai ngantuk. Kebetulan
yanwil junub raf'al janabat awil hadasil akbar wa nahwi dhalik wa tanwil haid awil nifas raf'al hadasil haidi wan nifas. Ya. Jadi bagi orang yang junub atau haid atau nifas atau wilada, ya, atau disebabkan ihtilam atau istimtaqiliyah, maka seorang manusia tersebut baik laki-laki maupun perempuan wajib hukumnya untuk mandi besar, ya, mandi besar. Adapun niat-niat yang berkaitan dengan mandi itu berbeda. Kalau niatnya haid bagaimana? Kalau niat mandi karena nifas itu seperti apa? Kalau niat mandi karena junub seperti apa? Itu ada niatnya. Niatnya beda-beda. Ya, niatnya berbeda-beda. Coba ikutin supaya kita ingat, supaya kita hafal, ya. Ntar lagi saya tanya, selesai saya kasih contoh, selesai saya memberikan contoh kepada Anda, saya tanya satu anak, ya, ingat enggak contohnya ini? Yang pertama fardunya mandi atau syarat-syaratnya mandi, yang pertama itu niat, ya. Macam-macam niat itu banyak, tergantung berkaitan dengan apa? Apakah berkaitan dengan junubkah, atau berkaitan dengan haidkah, atau berkaitan dengan jimakah, atau berkaitan dengan nifaskah, atau berkaitan dengan wiladahkah, atau berkaitan dengan yang lainnya. Itu ada niatnya masing-masing. Saya kasih contoh, ikutin biar hafal, nanti saya suruh. Yang ngantuk-ngantuk, ya, yang ngantuk-ngantuk ini, yang memejamkan matanya hati-hati. Ya, saya suruh ke depan untuk Anda membaca niatnya. Ya. Yang bagian ngantuk-ngantuk biasanya nggak bisa nanti. Niat mandi besar, ya. Saya contohkan niat mandi besar. Ketika kita sedang junub, bermimpi bertemu dengan seorang perempuan ketika lagi tidur, atau dikenal dengan istilah ihtilam, ya, mimpi basah atau istimtaqiliyah, ya, ambil senang-senang dengan tangan, nah, maka niatnya untuk menghilangkan hadas besar itu wajib untuk dilakukan daripada niatnya. Ikutin, nawaitul ghusla. Lagi, nawaitul ghusla. Saya sambil lihat, ya, saya sambil lihat Anda yang ngantuk ini siapa, ya, yang konsentrasi itu siapa? Yang nggak konsentrasi itu yang saya panggil nanti. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari. Lagi, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari. Lirafil hadasil akbari. Faradan lillahi ta'ala. Saya ulang, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari. Faradan lillahi ta'ala. Ya. Kalau niat yang berkaitan dengan mandi disebabkan haid, niatnya beda. Ikutin, nawaitul ghusla. Lagi, nawaitul ghusla liraf'i hadasil haidi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, nawaitul ghusla liraf'i hadasil haidi lillahi ta'ala. Atau kita beri fardhu lillahi ta'ala, sama, ya. Niat
mandi disebabkan karena nifas. Yang ini saya kasih contoh, niat mandi disebabkan karena nifas. Ya. Jawab yang kompak, hujannya agak kuat ini. Ya, supaya gak ngantuk. Imbas dari hujan biasanya ngantuk Anda. Ya, pikirkan selimut ya. Nawaitul ghusla Dirafi Adasin nifasi Adasin nifasi Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala. Saya ulang, nawaitul ghusla Dirafi Adasin nifasi Lillahi ta'ala. Kemudian agak kompak, suaranya agak dilantangkan supaya benar ya, hujannya kuat. Niat mandi karena sebab wiladah. Wiladah itu mengeluarkan atau melahirkan, baru melahirkan. Orang perempuan yang baru lahir maka wajib untuk mandi wiladah. Ya, mandi, niat mandi karena wiladah. Ya, contohnya nawaitul ghusla Lirafi hadasil wiladati Lillahi ta'ala. Ya. Kalau seorang perempuan lagi tidur, kemudian di waktu tidurnya si perempuan ini ihtilam, dia mimpi basah. Ada seorang perempuan bernama Fulanah bin Fulan, katakanlah namanya Fulanah bin Fulan, tidur di waktu malam kemudian bermimpi, mimpinya mimpi basah. Ya, di waktu pagi seorang perempuan ini sebelum mandi tiba-tiba datang haidnya. Berarti ada dua. Dia disebabkan ihtilam, kemudian disebabkan haid. Dia menanggung hadas berkaitan dengan ihtilam, yaitu junub, kemudian berkaitan dengan haid. Maka niatnya bisa kita lakukan atau kita baca dengan niat agak panjang sedikit. Ikutin. Nawaitul ghusla Lirafil hadasil akbari minnal haidi faradan lillahi ta'ala. Saya ulang, agak beda sedikit niatnya. Nawaitul ghusla Lirafil hadasil akbari minnal haidi faradan lillahi ta'ala. Ya, ingat. Sekali lagi saya suruh. Jadi fardu-fardunya mandi atau syarat-syarat daripada mandi bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang harus dilakukan adalah pertama niat. Tergantung daripada apa yang dia tanggung. Tergantung dari apa yang dia tanggung. Kalau niatnya junub seperti apa? Kalau niatnya karena menanggung hadas besar disebabkan haid, niatnya seperti apa? Kalau menanggung hadas besar karena nifas seperti apa? Kalau
harus kita paham sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para guru kita, oleh ulama-ulama kita. Di antaranya watakun niyatu makrunatan. Orang yang mandi, saya ulang, orang yang mandi ketika membaca niat diwajibkan orang tersebut tatkala melakukan mengguyur daripada air ke badan. Makrunan di awal fardi wa alima yusalu min ahlil badan. Satu gayung kita ambil, ya, air yang kita ambil pakai gayung, kemudian kita tuangkan, kita siramkan atau kita tuangkan ke badan, dimulai daripada kepala kita, itu kita langsung membaca niat. Jebul nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari farada lillahi ta'ala. Baca itu sambil menyiram. Paham ya? Membacanya sambil menyiram. Bukan menyiram kemudian niat, tidak. Ya. Kita menyiramnya disertai dengan niat. Jadi nyiram air nyentuh kepala, air sudah dituangkan, disitulah kita niat. Ya, disitulah kita niat. Kemudian yang nomor 2, fardu-fardunya mandi atau syarat-syarat mandi yang perlu dilakukan, yang perlu dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh seorang pelaku mandi. Yang nomor 2 adalah wa izalatul najasa in kanat ala badanihi. Wajib hukumnya, saya ulang, wajib hukumnya bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang mandi disebabkan junub, mandi besar disebabkan junub, atau sebab ihtilam, atau sebab daripada istimta' biliat, baik sengaja maupun tidak, baik berkaitan dengan bertemunya antara zakar dengan farji, walaupun tidak mengeluarkan daripada air mani atau air sperma, baik berkaitan dengan wiladah, baik berkaitan dengan nifas, baik berkaitan dengan adanya haid, maka pelaku mandi, baik laki-laki maupun perempuan, baik pemuda, pemudi maupun orang tua maupun orang tua, dari kalangan orang tua, dari kalangan nenek-nenek misalnya, wa izalatul najasati, maka wajib bagi si pelaku mandi tersebut menghilangkan daripada najis, boleh menghilangkan daripada najis, itu syarat. Jadi yang perlu difahami bagi kita, kalau kita mandi besar, ya, maka tugas kita adalah menghilangkan daripada najis, yang ada di tubuh kita, yang ada di anggota badan kita. Baik najis itu ada di muka kita, baik najis itu ada di tangan kita, baik najis itu ada di dada kita, baik najis itu ada di paha kita, baik najis itu ada di betis ataupun di kaki kita. Wajib hukumnya untuk dihilangkan terlebih dahulu. Wajib untuk menyucikan terlebih dahulu. Paham semua? Jangan ngantuk, paham semua? Nah, wajib dihilangkan. Baik itu berkaitan dengan najis mughalladhah, najis yang diberatkan secara hukum, baik najis mutawasithah, yaitu najis yang standar atau yang ukurannya adalah tidak begitu besar secara hukum. Nah, najis yang pertengahan secara hukum, ada pula najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan secara hukum, yang diringankan secara hukum. Maka wajib bagi orang si pelaku mandi tersebut untuk menghilangkan dari berbagai macam najis. Paham ya? Mulai dari najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak nampak daripada najisnya, atau najis ainiyah, yaitu najis yang nampak daripada najisnya. Wajib hukumnya untuk menghilangkan najis-najis yang ada di badan seorang pelaku mandi. Paham ya? Paham yuk? Ya. Kemudian wahada ma wajahu rafi'i. Nah, ini perlu diingat-ingat. Wahada ma wajahu
adalah merupakan sesuatu hal yang diwajibkan menurut pandangan Imam Ar-Rafi'i. Menurut pandangan daripada Imam Ar-Rafi'i. Fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wan najasati, maka orang yang menghilangkan daripada najis yang ada di anggota tubuh kita itu tidak cukup. Saya ulang, fala yakfi ghuslatun wahidatun, tidak cukup menghilangkan najis yang ada di badan kita, baik najis mukhaffafah, baik itu najis mutawasithah, baik itu najis mughalladhah, baik itu najis ainiyah, baik itu najis yang berkaitan dengan hukmiyah. Kalau ada di anggota tubuh kita, dihilangkan dengan cara menyiram satu kali. Kalau sekiranya belum bersih, maka tidak cukup. Paham ya? Tidak cukup? Cukup. Jadi contoh misalnya, tangan kita ada najisnya. Tangan kita itu ada najisnya. Di mana kita buang air besar, maka air besar itu dinamakan najis mutawasithah, ya, najis mutawasithah. Tangan kita tentunya ada najisnya, dan sifat-sifat daripada najis itu ada 3. Ada sifat yang berkaitan dengan launuhu, yaitu warna. Kalau perak atau kotoran orang itu umumnya adalah warnanya kuning, launuhu, warnanya. Kemudian rihuhu, baunya. Kemudian daripada bau yang nomor 3 adalah ta'muhu, rasanya. Jadi 3 sifat daripada kotoran-kotoran yang kita buang tatkala kita buang hajat di toilet, maka sifat tersebut harus dihilangkan. Bukan hanya harus, tapi wajib menghilangkan daripada warnanya, menghilangkan daripada rasanya, menghilangkan daripada baunya. Kalau kita sudah berusaha untuk menghilang daripada sifat daripada najisnya, hilang, warnanya sudah hilang, baunya sudah hilang, rasanya tidak hilang, boleh, kita sudah termasuk sudah masuk golongan suci. Kalau itu sudah kita usahakan untuk kita hilangkan, pakai sabun sudah, kita gosok sudah, tapi nggak hilang warnanya, itu sudah suci. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di segmen kemarin. Nah, jadi intinya di sini pandangan ulama yang lebih kuat di sini adalah membuang atau menghilangkan daripada najis, ya, menghilangkan daripada najis, yakni wa izalatun najasah. Ini tidak cukup menghilangkan dengan cara mengguyurkan air atau menuangkan air atau menyiram dengan air satu kali, tidak cukup. Kalau masih ada sifat-sifat daripada najisnya, paham ya? Jadi usahakan dulu. Kalau sudah kita berusaha tetapi masih belum hilang, itu sifatnya lain, beda lagi pendapatnya. Itu sifat daripada pendapat daripada darurah, karena unsur daripada darurah. Paham ya? Paham? Nah, kemudian wa isalul ma'i ila jami' sya'ri wal basyarati. Kemudian syarat mandi besar, syarat bagi pelaku orang yang mandi atau fardunya mandi, yang nomor 3 adalah meratakan air, ya, wa isalul ma', meratakan daripada air, meratakan daripada air ila jami' sya'ri, sampai ke seluruh rambut, wal basyarati, sampai kepada kulit yang ada di anggota tubuh kita. Rambutnya, baik itu rambutnya tebal kah, tipis kah, rambut yang digulung atau diikat ataupun tidak diikat, baik itu rambutnya panjang maupun pendek, baik itu rambutnya dibungkus, ya, maka semua unsur daripada isolul ma' wajib, ya, untuk meratakan daripada air dari kepala. Jadi kita sela-sela, ya, kalau mandi begini-gini kan, mandi itu digosok-gosok kepalanya, supaya air ini sampai kepada kulit daripada kepala yang tertutup daripada rambut, baik rambut tipis yang menutup daripada kulit kepala atau rambut yang tebal yang menutup daripada kulit kepala.
isolul ma ini wajib. Isolul ma ini wajib menyampaikan atau meratakan daripada air di rambut kita, di kulit yang tertutup dengan bulu-bulu yang ada di anggota tubuh kita. Paham ya? Paham? Nah. Kemudian rambut-rambut yang ada di jenggot kita, ya, rambut-rambut yang di jenggot kita atau bulu-bulu yang tebal maupun tipis itu salah penjelasannya. Di sela-sela ya, diusahakan untuk air itu rata, ya, di sela-sela agar air ini rata untuk menyucikan daripada kulit-kulit anggota badan kita. Mulai dari tangan-tangan kita, sela-sela tangan kita digini-ginikan ya, di sela-sela, kemudian di telinga ini digini-ginikan, air itu supaya sampai. Kemudian kulit dubur kita, ya, termasuk dubur kita, bukan kita masukkan air ke dalam dubur, tidak, ya. Kulit yang diwajibkan untuk isolul ma, yaitu meratakan air, itu bukan hanya ke kulit yang ada di muka, bukan hanya meratakan air ke kulit yang ada di badan kita, bukan hanya meratakan air ke paha atau ke kaki kita, tetapi ada kulit-kulit yang tersembunyi. Ya, saya ulang, ada kulit-kulit yang tersembunyi di lipatan-lipatan yang ada di anggota tubuh kita, ya, yang ada di lipatan anggota tubuh kita. Seperti apa contohnya? Seperti telinga. Ini kan lipat-lipat ini, lipat-lipat. Kulit yang terlipat-lipat di telinga kita tertutup sehingga kayak nggak nampak. Tetapi kalau kita orek-orek seperti ini, maka air itu akan mampu masuk ke dalam kulit-kulit yang ada di telinga kita. Ini merupakan bagian daripada kewajiban kita. Jadi kalau misalnya Anda mandi kemudian tidak isolul ma daripada basarah, yaitu kulit yang ada di telinga kita yang ada di dalam, maka hukum mandinya tidak sah. Paham ya? Kemudian ada yang sembunyi lagi, kulit yang tersembunyi. Nah, kulit yang tersembunyi yang termasuk bagian daripada isolul ma yang harus air itu rata, yaitu dubur. Dubur seperti apa? Bukan hanya pantat kanan, bukan hanya pantat kiri yang wajib untuk kita ratakan daripada airnya, tetapi seyogyanya kita duduk di toilet ketika kita buang air besar, itu dubur ini bisa menjadi mekar. Tahu mekar ya? Mekar, membuka, ya. Paham ya? Jadi lubang dubur ini membuka atau memekar. Itu adalah area-area di mana kulit tersebut diwajibkan juga untuk air itu sampai, yakni berusaha untuk meratakan daripada air ke kulit-kulit yang ada di area-area tubuh kita, dubur-dubur kita, kulit-kulit yang ada di tubuh kita, baik kulit yang tidak tersembunyi maupun kulit yang tersembunyi ketika kita sedang berdiri. Paham ya? Kalau kita sedang berdiri, kulit tubuh kita tersembunyi, tapi kalau kita duduk, kulit kita tak tersembunyi lagi di situ. Paham ya? Agak mekar sedikit lah. Maka sesuatu kulit yang mekar itu, disitulah diwajibkan untuk wa isolul ma. Paham ya? Paham semua? Nah, kemudian kulit yang tertutup dengan sesuatu hal pandangan. Kita ini melihat kulit tak nampak, tapi kalau kita beginikan, misalnya hidung kita, lubang hidung kita mekarkan, kita koek seperti ini, maka terlihatlah kulit-kulit yang ada di dalam lubang kita. Maka kita juga wajib untuk berusaha memasukkan air ke dalam hidung kita agar adanya air ini rata ke kulit yang ada di dalam hidung kita, bukan hanya di telinga, bukan hanya di lubang hidung, tetapi yang ada di bagian-bagian kulit yang tersembunyi, yang tertutup dengan adanya anggota tubuh kita, mulai kulit yang tertutup dengan kedua pantat, itu juga diwajibkan untuk meratakan daripada air. Paham ya? Paham? Nah, kemudian begitu juga seorang yang pelaku mandi, di sini juga diwajibkan untuk menghilangkan sesuatu hal yang menghalang-halangi daripada sampainya kulit kepada kulit kita, sampainya air kepada kulit kita. Contoh, Bilal ini mandi besar, tetapi kulit daripada anggota tubuhnya, sebagian kulit
mandi untuk menghilangkan terlebih dahulu. Menghilangkan terlebih dahulu. Jadi kalau ada tulisan kayak pakai top maker yang permanen atau yang tidak permanen, itu diwajibkan dulu dihilangkan. Dihilangkan dulu. Kalau tidak bisa kita gosok pakai sabun. Paham ya? Pakai sabun. Kalau tidak bisa dipaksa-paksa, tidak usah. Ya, jangan dikelupas, tidak usah dikelupas, tidak usah. Yang penting kita sudah ada usaha untuk menghilangkan dengan cara menggosok dan dikasih sabun agar mudah untuk menghilangkannya. Diusahakan dulu. Kalau nggak bisa, maka tidak apa-apa, walaupun tidak hilang. Paham ya? Baik itu cat, sama. Cat itu yang ada di anggota tubuh kita, yang ada di kulit, maka diwajibkan terlebih dahulu untuk menghilangkannya agar air itu sampai kepada kulit-kulit, agar lebih menyentuh, agar lebih rata. Tidak ada satir, tidak ada penghalang di situ. Paham ya? Tidak ada penghalang. Coba Irfan sama Fadil berdiri. Bukan Fadil, siapa? Irfan berdiri. Berdiri. Dua anak berdiri. Berdiri. Dia suka tidur kalau ngaji. Ya. Berdiri. Nah, kemudian zat yang ada di anggota tubuh kita, yang ada di kulit tubuh kita, baik zat itu ada di wajah kita, baik zat itu ada di tangan kita, baik zat itu ada di tubuh kita, baik zat itu ada di paha kita atau di kulit betis kita, maka semua kulit-kulit yang ada zatnya yang dapat menghalangi tersampainya air kepada kulit kita, maka kita pelaku mandi wajib untuk menghilangkan terlebih dahulu. Menghilangkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara menyiramnya sekaligus menggosoknya. Kalau nggak hilang, baru kita pakai sesuatu yang dapat melunturkan, yang dapat menghilangkan daripada zat-zat yang ada di anggota tubuh kita. Bisa kita pakai air. Nggak bisa pakai air, pakai minyak. Minyak apa itu? Minyak tanah misalnya. Biasanya kalau ada getahnya apa itu namanya? Getahnya nangka. Kita motong-motong nangka, ternyata getah-getahnya ada di tangan kita terlalu banyak, sehingga kita agak enak kalau seperti ini. Ya, kalau kita mandi, kalau kita basahi ambil wudhu, itu udah bisa basah karena adanya air nggak sampai kepada kulit kita. Nah, padahal syarat daripada sahnya wudhu ataupun sahnya daripada mandi, air itu harus sampai kepada kulit kita. Tetapi kulit kita yang ada di tangan, ada sesuatu hal yang menghalang. Ada satu di situ, ada sesuatu yang menghalang. Baik itu getah, baik itu sesuatu hal yang berkaitan dengan zat. Maka sesuatu yang menghalang itu wajib untuk kita buang. Ya, caranya bagaimana? Ya caranya dengan air kan. Kalau nggak bisa dengan air, ya pakai minyak. Mungkin dengan minyak bisa. Kalau biasanya saya terkena getah tangan kita itu selagi selesai memotong nangka, biasanya tangan itu banyak getahnya. Untuk menghilangkan getah yang ada di tangan itu nggak cukup pakai air, susah untuk hilangnya. Biasanya pakai minyak dulu, minyak tanah, itu agak mudah. Nah, agak mudah, kemudian kita pakai air, pakai sabun supaya hilang bau daripada minyak tanahnya. Nah, disinilah satir-satir atau penghalang-penghalang ini menjadi bersih atau menjadi hilang. Ini adalah merupakan konsekuensi bagi si pelaku orang yang mandi dan konsekuensi bagi orang yang lagi mengambil wudhu. Paham semua? Paham semua? Jadi intinya, kesimpulannya bahwasanya faraidul ghusl salah satu asya, bahwasanya fardu-fardunya mandi ada 3. Yang pertama itu niat. Adapun niat-niatnya, yang pertama adalah niat tergantung dengan apa yang dia tanggung. Kalau haid maka niatnya haid, kalau nifas niatnya nifas, kalau junub niatnya junub, kalau wiladah niatnya wiladah. Kalau junub plus dengan haid maka niatnya seperti apa? Tadi di pertama pembukaan saya sudah kasih contoh tentang urusan-urusan niat, tentang bacaan-bacaan niat yang sudah Anda ikutin tadi. Terlagi saya suruh Anda ya, kita banyak pertanyaan di pagi ini. Ya. Kemudian bahwa izalatul najasa, yang kedua adalah menghilangkan daripada najis, baik di muhabbatah, najis yang berkaitan dengan wasitam, baik itu najis mulughalata, baik najis yang berkaitan dengan hukmiyah ataupun ainiyah. Kemudian wa izrulma, kemudian yang ketiga syarat-syarat daripada mandi atau fardu-fardunya mandi besar adalah diantaranya meratakan air sampai ke anggota tubuh kita, ila jadi syari wal basar, mulai dari kepala sampai kaki kita. Baik rambut ini yang digulung maupun yang tidak digulung, diikat maupun yang tidak diikat, tebal maupun tipis, kering
atau yang lain-lainnya. Kemudian meratakan air itu juga yang ada di kulit kita, baik kulit yang nampak maupun kulit yang tidak nampak, baik kulit yang tidak tersembunyi maupun kulit yang tersembunyi. Hal-hal tersebut sudah saya jelaskan. Semoga dengan apa yang sudah saya jelaskan ini Anda mengerti, Anda paham. Mungkin seminggu lagi pembahasan ini saya minta di antara salah satu teman-teman dari Anda ini akan saya panggil untuk menjelaskan ulang mengenai tentang persoalan yang berkaitan dengan faslun wa faraidul ghusli salah satu asya. Ya, saya minta untuk mengulang kembali mungkin 1 minggu lagi atau 10 hari lagi, saya minta untuk mengulang kembali penjelasan mengenai tentang fardu-fardunya mandi atau syarat-syarat daripada mandi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak hilang, itu aja. Supaya lebih ingat, lebih paham, lebih mengerti penjelasan apa yang sudah saya jelaskan. Paham semua? Paham semua? Ya, siap-siap ya. Seminggu ke depan Anda saya suruh untuk maju ke depan untuk menjelaskan sebagaimana yang sudah saya jelaskan mengenai tentang fawaidul ghusl satu asya. Untuk penjelasan ini sudah clear, sudah selesai. Semoga dengan apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah saya paparkan, apa yang sudah saya terangkan, supaya kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti, kita paham apa yang sudah kita dengarkan penjelasan ini, kita diberi pengertian, diberi pemahaman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu-ilmu yang sudah kita rekam, ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, ilmu-ilmu yang sudah masuk dalam memori otak kita tidak mudah hilang, tidak mudah sirna atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ilmu bermanfaat sekaligus mendapatkan barokah daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita hafizallahu wa afanahu fi dunya hayati wa yata'una fi ulumi fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sebagai penutup karena masih ada waktunya yaitu 10 menit, kita singkat ya. Masih singkat, kita kasih waktu 15 menit. Sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Anda, 3 anak ya, 3 anak untuk menjelaskan keterangan-keterangan mulai dari keterangan apa itu yang berkaitan dengan istinja kah atau wudhu kah atau ya tergantung dengan apa yang saya tanyakan. Coba Amin berdiri ke depan, tak usah bawa buku, Anda cukup menjelaskan bagaimana Anda menjelaskan di depan teman-teman Anda sesuai dengan pertanyaan saya. Ke depan gantian 3 anak tergantung dengan waktu yang tersisa. Sini ya, itu sini. Coba Amin ya, jelaskan lagi, ulang lagi penjelasan mengenai tentang fardunya wudhu. Ini gampang sekali ya. Ya, penjelasan mengenai tentang fardunya wudhu ada berapa, fardunya wudhu ada berapa, dan jelaskan satu persatu. Di situ bagaimana cara untuk menjelaskan, bagaimana cara untuk memaparkannya, menyampaikannya, penjelasan mengenai tentang fardunya wudhu. Coba jelaskan supaya adik-adiknya mendengarkan. Ya. Terlagi kalau masih ada sisa, nanti adik-adiknya saya panggil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada niat mandi, baik yang berkaitan dengan haid, nifaskah, wiladahkah, haidkah, junubkah, dan lain-lainnya. Paham ya? Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu mungkin besok. Fardunya wudhu ada 5 macam. 1, niat yang berbunyi nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Fardunya wudhu yang pertama ini wajib kita baca. Jika kita tidak membacanya maka sholat kita tidak sah dan batal. Dan niat ini harus pada tempat
harus semua anggota wajah harus kita basuh. Di anggota atas kepala ini wajib kita basuh karena anggota itu wajib kita basuh. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku harus kita ratakan sampai ke jari kuku yang tertutup, dan jika ada suatu hal yang menghalangkan air sampai ke kulit itu wajib kita hilangkan seperti cat, efek atau yang lain-lainnya. Yang wajib kita ketahui, jika di tangan kita ada cat atau ada tulisan-tulisan, wajib kita hapus karena syarat fardu-fardunya wudu mengusap membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Jika ada penghalang di kedua tangan tersebut, maka wudu kita tidak sah. Dan fardu-fardunya wudu yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini harus kita perhatikan lagi, karena di bagian kepala ada yang harus dikenakan dan harus tidak diwajibkan. Yang kelima, membasuh atau mengusap kedua mata kaki, mengusap sebagian kaki, membasuh kedua kaki dan mengusap sebagian kaki. Membasuh kedua kaki ini harus kita teliti lagi, karena di sela-sela kuku ada tanah atau ada yang lain. Kita harus fardu-fardunya wudu ini yang kelima, membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Jadi membasuh kedua kaki ini tidak harus sampai ke lutut, karena fardu-fardunya yang kelima yang membasuh kaki ini cukup sampai ke dua mata kaki aja. Nomor 6, tertib di antara sapuan dan usapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Arni. Ayo. Arni. Coba. Tahu bukunya cepat. Diulang kembali penjelasan mengenai tentang diulang kembali karena kamu kemarin menjelaskan tidak memakai buku atau rangkuman hasil dari rangkuman. Sekarang biasakan untuk menjelaskan atau mengulang kembali tanpa melihat buku, ya. Apa yang Anda ingat, apa yang Anda mengerti, apa yang Anda paham, sampaikan kepada adik-adiknya supaya adiknya ada gilok, ada kemauan untuk seperti itu, lebih semangat, ya. Coba jelaskan sunnah-sunnahnya wudu sebagaimana yang saya jelaskan di dalam kitab Fathul Qorib di segmen kemarin. Ini sudah saya jelaskan. Sunnah-sunnahnya wudu itu ada berapa? Ya, sunnah-sunnahnya wudu itu ada berapa? Dan tolong jelaskan satu persatu mengenai tentang sunnah daripada sunnah wudu. Agak cepat penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adapun tentang sunnah-sunnahnya daripada wudu,
itu ada 10 perkara. Yang pertama ialah membaca daripada Bismillah. Membaca Bismillah ini dibaca sebelum daripada melakukan wudhu. Agar lebih sempurna membaca Bismillah, kita membaca daripada tasmiyah. Tasmiyah itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita wudhu kita agar lebih sempurna, kita membaca daripada Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka yang kedua yaitu basuh daripada kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Untuk pembasuhan ini kita harus menyela-nyela daripada dari antara jari-jari kita. Dan penjelasan ini pun bisa kita pelajari bersama dalam kitab Fathul Qorib dan yang lain-lain sebagaimana semestinya. Dan yang ketiga, di sini dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan yaitu sunnah-sunnahnya wudhu yang ketiga adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur baik kita sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama, yaitu masukkan air daripada mulut kita lalu kita memutar-mutarkannya. Baik kita memutar-mutarkannya ataupun mengkumur-kumurkannya. Lalu setelah kita mengkumurkannya air yang ada dalam mulut kita, setelah itu kita muntahkan atau kita keluarkan air yang ada di mulut kita. Pekerjaan ini pun lebih afdal atau lebih sempurna daripada kesunahannya. Dan yang ketiga ada mengusap sebagian dari kepala bagian depan, yaitu mengusap sebagian kepala yang ada depan itu di mana tempat tumbuhnya rambut-rambut yang di bagian depan, itulah yang seharusnya kita basuh. Terus kemudian yang keempat, yang kelima mengusap daripada telinga kita. Mengusap telinga yaitu kita juga harus pahami ketika kita berwudu, kita harus menyela-nyela daripada kulit-kulit yang terlipat di bagian telinga kita, yaitu dengan cara memasukkan telunjuk kita ke dalam telinga, lalu yang ibu jari ada di belakang telinga. Setelah itu kita gosokkan bagian-bagian tempat yang terlipat dengan mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Lalu yang keenam adalah menyela-nyela daripada jari kita. Menyela daripada jari kita ini bukan hanya menyela agar air itu masuk daripada ke selang-selang jari kita, tapi tidak lupa yang ada di dalam kuku. Lalu apabila menyela-nyelanya ini ada yang tangannya susah untuk dibuka, maka di situ tidak diwajibkan untuk menyela-nyela daripada tangannya jari-jari tersebut. Dan yang ketujuh adalah
Dan yang ketujuh itu adalah membasuh daripada kedua anggota, yaitu yang dianjurkan oleh Nabi ketika kita berwudu, membasuh daripada kedua tangan atau maupun kaki disunahkan melakukannya didahulukan yang sebelah kanan dulu. Adapun dua anggota badan, yaitu pipi kanan dan pipi kiri, itu tidak harus kita mengawali membasuhnya mulai dari pipi kanan, tetapi kita harus membasuhnya dengan cara bersamaan, yaitu langsung wajah, karena itu sudah termasuk satu bagian daripada wajah. Dan yang ke-8 adalah di dalam kitab Fathul Qorib itu menjelaskan yang ke-8 adalah mengulang-ulang daripada pembasuhan atau pengusapan daripada wudhu yang kita kerjakan. Contohnya misalnya kita melakukan wudhu sunnah yang tadi, membasuh daripada telinga, yaitu mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Dan yang ke-9 adalah menyela-nyela daripada jenggot, yaitu bukan hanya bagi jenggot yang tebal, maka harus menyela-nyela dengan jari-jari kita, yaitu agar air itu bertujuan masuk daripada ke kulit-kulit yang tertutup dengan jenggot-jenggot yang tebal. Laki-laki ataupun perempuan atau banci sekalipun, apabila memiliki jenggot tetapi tidak tebal, yakni memiliki jenggot yang tipis, maka di situ diwajibkan, bukan sunnah lagi, tapi diwajibkan bagi mereka untuk membasuh daripada kulit-kulit tersebut yang tertutup dengan jenggot yang tipis. Dan yang ke-10 adalah mualah. Mualah itu adalah berturut-turut atau tatabu, yang sering dikenal juga dengan mualah itu menyusul berturut-turut. Jadi apabila kita melakukan wudhu, apabila kita melakukan atau mengerjakan daripada wudhu, maka kita di situ harus menyusul. Misalnya kita sudah membasuh daripada kedua tangan sampai siku-siku, maka kita harus menyusul langsung ke mengusap sebagian daripada kepala. Apabila kita di situ adanya ketegangan waktu yang sangat lama sehingga bisa mengakibatkan daripada makruh tentang wudhu kita, yaitu dengan kita melakukannya dengan sengaja, seperti kita setelah kita mengusap sebagian kepala, kita tidur-tiduran. Setelah kita tidur-tiduran itu melakukan ketegangan waktu dengan sengaja, ataupun bercengkrama dengan kawan-kawannya ataupun sahabat. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga terakhir, Sandi. Terakhir, Sandi. Agak cepat. Kita kejar waktu. Yang lain ini perlu belajar ya. Coba saya ingin mendengarkan untuk pendengaran ulang atau penjelasan ulang mengenai tentang penjelasan faslun fi nawaqidil wudu. Di situ disebutkan bahwasanya alladzi yumkinu ay yubtilul wudu'a khamsatu asya. Saya kasih jawaban bahwa hal-hal yang
Pasal yang dapat merusak atau membatalkan dari wudu ada 5 perkara. Di sini saya akan menjelaskan 1 sampai 5. Yang pertama itu adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu lubang kubul maupun lubang dubur. Baik yang keluar dari dubur itu adalah sesuatu kotoran yang pada umumnya, atau sesuatu yang keluar dari dubur itu yang tidak pada umumnya. Misalkan ketika kita ingin buang air besar itu, yang keluar malah batu atau biji-bijian atau benang atau yang lainnya. Bahkan pada sekalipun sesuatu yang berharga, itu seperti emas, intan, permata, kristal, ketika kita buang air besar itu keluarnya seperti itu. Atau juga ketika kita buang air kecil, yang keluar dari kubul kita itu yaitu kubul alat vital pada laki-laki atau maupun perempuan. Alat vital laki-laki yang berupa zakar maupun alat vital perempuan yang berupa farji atau vagina. Yang keluar itu yang sesuatu pada umumnya, yaitu air seni atau air kencing. Atau sesuatu yang keluar itu yang tidak pada umumnya, seperti air kopi, air susu, air teh, dan air-air yang lainnya. Maka mengenai hal itu dihukumi batal wudunya. Baru yang kedua, yang dapat membatalkan atau merusak wudu adalah tidur. Tidur di mana tidur ini dia menetap pada posisinya, tidur berbaring, dan juga tidur dalam keadaan duduk. Di mana tidur dalam keadaan duduk ini ada sesuatu bantalan yang ada di bawah pantatnya, seperti menyandarkan diri kepada bantal, menyandarkan diri di atas kasur ataupun selimut yang tebal, yang bisa berakibat pantat itu ada kerenggangan yang bisa memicu angin ataupun kentut bisa keluar ketika kita sedang tidur. Maka hukumnya batal wudunya ketika kita tidur dalam keadaan posisi tersebut. Yang ketiga, hilangnya akal. Di mana hilangnya akal ini disebabkan kondisi tertentu, seperti dalam keadaan mabuk. Mabuk ini bukan mabuk ketika kita meminum minuman keras, tetapi mabuk dalam hal ketika kita dalam perjalanan jauh, dalam berkendaraan, maka kita merasakan pusing atau mabuk. Mabuknya ini bisa memicu hilangnya akal kita, maka itu dihukumi batalnya wudu juga. Ataupun disebabkan hal-hal yang lain ketika kita hilangnya akal, seperti pingsan, tidak sadarkan diri, ataupun sakit ayan. Baru yang keempat adalah menyentuh wanita yang bukan muhrimnya. Menyentuh yang bukan muhrimnya perempuan, kita tuh menyentuh yang bukan muhrimnya itu perempuan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Baru yang kelima adalah menyentuh alat vital daripada laki-laki maupun perempuan secara tidak sengaja maupun sengaja. Baik menyentuh alat vital perempuan atau laki-laki itu ketika orang dewasa maupun anak kecil, alat vitalnya orang yang sudah meninggal maupun orang yang masih hidup, dan alat vital yang masih tetap dalam kondisi utuh maupun sudah terpotong-potong atau terbelah-belah, kecuali alat vitalnya itu
sudah tercacat-cacat atau tidak dalam kondisi yang semestinya atau hancur, maka itu dihukumi batal wudunya ketika kita menyentuh alat vital laki-laki maupun perempuan secara sengaja maupun tidak sengaja. Cukup sekian dari saya atas penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diperbagi lagi nanti ya. Kalau masih ada yang kurang, ada hukum-hukum yang disampaikan oleh Anda yang masih kurang daripada penjelasan sesuai dengan apa yang ada di keterangan di dalam kitab yang berbasis fikih, perlu dimusyawarahkan, perlu dipahami lagi, perlu dipelajari lagi agar lebih bagus, lebih baik daripada penyampaian penjelasan untuk sahabat semua. Karena sudah waktunya sudah agak siang, kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang opang dan serempat. Subhan